104,4 FM Green Radio, Fresh and Smart Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia. Anda kini bergabung dalam Inspirasi Pagi di 104,4 FM. Nah Sobat FN, apa kabar nih? Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini semuanya baik-baik aja ya. Buat kamu yang lagi beraktivitas di pagi ini, semoga hari-harinya berjalan dengan baik dan lancar. Bareng saya, Syam Haryati, akan membacakan sebuah fitur spesial mengenai cerita inspiratif tentang seseorang yang membuktikan bahwa keberhasilan dalam membangun media tidaklah terkait dengan gelar sarjana. Ini adalah kisah tentang Maulana Ramli, seorang pengusaha muda yang telah membuktikan bahwa passion dan dedikasi dapat mengatasi segala hambatan. Nah Sobat FN, penasaran kan apa saja yang akan saya bahas? Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 104,4 FM Green Radio, Fresh and Smart Station. 104,4 FM Green Radio, Fresh and Smart Station. Di tengah kota Makassar hadir seseorang yang membuktikan bahwa semangat dan dedikasi melampaui batasan gelar akademis. Dengan latar belakang di luar dugaan, Maulana Ramli muncul sebagai pionir yang mengubah wajah media lokal dan membuatnya menjadi sorotan. Maulana Ramli bukanlah seseorang yang memiliki gelar sarjana di bidang jurnalistik atau media massa. Namun hal itu tidak menghalangi langkahnya untuk membangun media kreatif, sebuah platform media daring yang menjadi sumber informasi terkini bagi para generasi muda yang kita kenal sebagai media Makassar Global. Ya, selamat malam. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Maulana Ramli, salah satu pimpinan media perusahaan, beberapa media online dan media elektronik. Maulana Ramli bercerita bagaimana pengalamannya sebagai seorang jurnalis memicu inspirasi untuk melangkah lebih jauh. Dari mencari berita hingga membuka perusahaan media, langkahnya mengajarkan kita bahwa impian besar dimulai dari tekad dan tindakan yang nyata. Saya berawal dari seorang jurnalis, penulis, mencari berita. Setelah itu, berapa banyak pengalaman yang saya dapatkan, terinspirasi untuk membuka sebuah perusahaan media. Artinya sudah ada modal, pengalaman, bagaimana itu untuk membangun sebuah media. Ya, itulah pertama harus punya modal dulu. Karena kita harus bikin badan hukum, cetak tabloid pada saat itu kan butuh modal. Dan tidak sulit untuk membangun media. Tidak hanya itu, kita menyentuh tantangan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat. Ramli menyoroti pentingnya kepercayaan masyarakat kepada media dan kesulitan menghadapi media yang kurang kredibel, dan menekankan perlunya regulasi yang tepat. Tantangan besar itu bagaimana kita bisa dipercaya oleh masyarakat media kita, bahwa media kita itu apa betul-betul dia pro kepada masyarakat, betul-betul dia independen, betul-betul dia profesional. Di situ tingkat untuk apa kesulitan yang bisa kita dapatkan sebagai orang media. Karena kan banyak media sekarang dianggap abal-abal, bodrex, media WTS, wartawan tanpa surat kabar. Nah, itu bagaimana publik itu mempercayai media kita, itu yang susah untuk dibangun. Regulasi yang kita mainkan itu harus memang betul-betul kena dampaknya kepada masyarakat untuk mencerdaskan anak bangsa. Jangan susah. Kisah ini menyoroti bahwa keberhasilan diukur bukan hanya dari aspek finansial, tetapi juga kontribusinya terhadap masyarakat. Keterampilan membangun kader-kader yang sukses di media lain sebagai indikator keberhasilan.
Tahun 2003 saya bentuk media cetak, namanya Tabloid Makassar Global. 2015, 2016 terbentuk media online. Kesuksesan dalam media itu adalah ketika media itu banyak yang beriklan, banyak yang memberikan semacam support atau tim-tim, artinya wartawan yang ada di lapangan pandai-pandai untuk menghasilkan iklan, karena hidupnya sebuah media itu dari iklan, bukan dari berita. Karena kalau media tidak ada iklannya pasti gulung tikar, karena semuanya pendapatan media itu pasti semuanya iklan, mau media elektronik mau media mainstream itu kalau tidak ada iklannya itu mau gaji karyawannya tidak bisa, karena berita kan gratis. Membangun koneksi dan jaringan, pentingnya membangun koneksi di setiap kabupaten melalui kehadiran Kabiro, proses mencari bakat jurnalis di daerah untuk memperkuat jaringan media. Keberhasilan saya itu bukan hanya materi, tapi saya bisa membangun SDM masyarakat. Saya bisa membangun teman-teman yang ingin menjadi seorang wartawan, ingin menjadi seorang jurnalis. Dan alhamdulillah sudah banyak kader-kader dari Makassar Global yang sudah sukses di media lain. Artinya dia sudah resign di Makassar Global, dia masuk ke media-media mainstream seperti News TV, Celebes TV, Net TV, media-media mainstream lainnya. Artinya banyak kader yang pernah saya bangun. Koneksi itu bagaimana membangun biro. Di setiap biro, setiap kabupaten itu kita harus bentuk kabiro, kepala biro namanya, perwakilan. Jadi dia di daerah maupun provinsi. Untuk membangun itu kita mencari bakat-bakat jurnalis, bakat-bakat wartawan yang ada di daerah. Terus kita membentuk sekretariat kantor di setiap daerah itu. Maulana Ramli memberikan motivasi kepada para pendengar yang berminat membangun perusahaan media, melalui menekankan pentingnya berani melangkah, tidak hanya menjadi wartawan tetapi juga bagaimana menjadi pemimpin media, memotivasi untuk membangun media dengan niat baik dan untuk memajukan Indonesia. Membangun sebuah perusahaan, media itu kan perusahaan media ya, artinya perusahaan apapun itu tidak butuh jadi gelar sarjana untuk membangun sebuah perusahaan. Beda kalau kita kerja di perusahaan. Taruhlah saya bentuk perusahaan media, saya harus mencari profesi wartawan untuk masuk ke perusahaan media saya. Secara otomatis saya harus tahu apa basicnya, apa pendidikannya. Karena tidak mungkin dia masuk di perusahaan saya kalau dia tidak punya dasar dulu. Pertama, dia punya bakat jurnalis, bisa menulis, artinya punya pengalaman di lapangan untuk mencari informasi, investigasi dan lain-lainnya. Tapi untuk membangun sebuah media tidak butuh itu sarjana. Karena banyak orang bangun media saat ini bukan di sarjana. Pendidikannya ya biasa-biasa, SMP, SMA, bahkan ada yang tidak punya sekolah, tidak punya pendidikan. Karena untuk membangun media kan perusahaannya siapa saja sebagai warga Indonesia berhak untuk mendirikan perusahaan media. Jadi di situ tidak dicantumkan dalam undang-undang pokok pers bahwa sebagai warga Indonesia harus sarjana dulu supaya bisa membangun media. Tidak. Di situ undang-undang pokok pers mengatakan sebagai warga negara berhak untuk mendirikan sebuah perusahaan pers. Berarti semua berhak, mau dia sarjana, mau dia tamatan SD, walaupun dia juga tidak punya sekolah, tidak ada masalah. Dengar ini, saya hanya memberikan motivasi kepada teman-teman wartawan jurnalis yang belum pernah membuat suatu perusahaan media. Semoga bisa, artinya bisa melakukan membangun media itu dengan ikhtiar ya, artinya dengan niat untuk membangun Indonesia, untuk membangun kecerdasan kepada masyarakat, untuk berbagi informasi. Artinya motivasi saya itu beranilah untuk melangkah lebih di atas ya, melangkah lebih jauh. Jangan jadi wartawan terus. Bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin media? Untuk menjadi seorang pemimpin media itu, ya itu tadi, tidak sulit.
Dan begitulah Sobat FN, kisah inspirasi dari Maulana Ramli yang membuktikan bahwa setiap langkah adalah pijakan menuju impian. Mari sama-sama memetik inspirasi dari perjalanan luar biasa ini. Well, Sobat FN, saatnya untuk berpisah. Saya Syam Haryati undur diri, tetap stay tune di 104,4 FN Grand Radio Fresh and Smart Station. 104,4 FM Green Radio Fresh and Smart Station.